Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang continuous compounding. Masih lanjutan dengan bunga majemuk, materi tentang matematika keuangan. Adapun beberapa rumus aturan, kita bisa perhatikan ini aturan-aturannya bisa dilihat. Dan catatannya di sini ada ln. Ln itu logaritma natural. Dan logaritma natural tidak jauh dengan nilai Euler ya. Euler. Saya ulang ini ya. Itu nilai E-nya itu 2,7182818288 sampai seterusnya. Jadi ada nilai Euler ya. Euler atau Euler. Nantilah bisa dicek balik ya. Oke. Ini nilai ketentuannya sudah jelas, ada nilai E-nya, dan rumusnya sudah jelas. Jadi nanti ikuti aja alur rumusnya, aturan-aturan ini bisa kamu pelajari, tergantung di soal dia minta yang mana. Jadi bisa kamu gunakan aturan itu. Kita lebih enaknya ke sebuah contoh. Yang pertama, berapa tingkat bunga kontinu atau R yang ekuivalen dengan tingkat bunga diskrit atau I 10% per annum. Jadi dari rumus ini ada R, ada I. Kita balik kemari. Kalau dia ada R, kemudian ada I, kira-kira kita mau pakai rumus yang mana ya? Kan kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira kita mau pakai rumus yang mana? Ada I, ada R. Oke. Udah terlihat ya, yang mana yang akan kita pakai? Kita akan pakai yang ini. Kita nanti akan pakai yang ini. Ya. Karena apa? Ada I, ada R. Untuk menyelesaikan contoh kita yang nomor 1 ini. Ini ya. Maka kita akan kerjakan. Ya. Kita kerjakan. Pertama kita tulis dulu R. R-nya di situ. Ya. Berapakah tingkat R? Katanya kan berarti itu yang ditanya. Kemudian yang diketahui I. I-nya katanya 10%. Oke, langsung saja ke rumusnya tadi. R sama dengan logaritma natural atau ln 1 tambah I. Maka R sama dengan logaritma natural 1 tambah I-nya 10%. Berarti 10 per 100. Ya, atau 10% pun boleh. Maka R sama dengan, nanti hasil ini tambahkan kemari, baru dilogaritmakan, maka akan kita dapatkan hasilnya 9,53%. Mendingan nanti langsung ke persen, buat aja lah dulu seperti ini, nanti hasilnya kalikan 100% ya. Hasilnya nanti kalikan 100% untuk mendapatkan nilai R-nya ke bentuk persen. Jadi nanti ini karena dia tingkat bunga, kita nanti ke persen. Ingat ya, ke persen. Oke, jadi kita ke persen. Langkahnya seperti ini. Gampang sekali ya. Intinya kita harus perhatikan rumus aturan ini yang mana yang diketahui di dalam soal. Contoh yang kedua. Hitunglah I yang ekuivalen dengan R 12% per annum. Di sini yang diketahuinya R 12% per annum. Yang ditanyanya I. Ya, yang ditanyanya I. Kita balik ke sebuah rumusnya. Kira-kira yang mana yang akan kita pakai? Oke, kita akan pakai yang ini karena dia mau mencari nilai I. Berarti kita pakai rumus yang itu. Maka I sama dengan nilai Euler tadi pangkatkan dengan R ya. R-nya tadi dikurang 1. Maka I sama dengan, boleh nanti dimasukkan nilainya 2,7. Ya, 2,7 tadi berapa ya? 2,71828 ya.
27, 18, 28, 28 sampai seterusnya. Pangkatkan dengan 12/100 karena 12% ya. Dikurangi 1, maka I sama dengan, atau lebih pasnya 2,71828 sampai seterusnya. Ini kalau kita bagikan kan 0,12 dikurang 1. Maka nilai I sama dengan, nanti hasilnya ini kamu pangkatkan sekian dikurangi 1, maka hasilnya didapatkan 12,75%. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Apabila hitunglah nilai I yang ekuivalen dengan R. Jadi nanti kalau dapat soal, untuk menyelesaikannya kira-kira seperti ini. Oke, yang penting kalau rada-rada susah, rujukannya ke rumus aturannya tadi. Contoh yang ketiga, sebuah deposito sebesar 10 juta dapat memberikan pendapatan bunga sebesar 15.600.000 selama 36 bulan. Hitunglah tingkat bunga nominal tahunannya apabila yang pertama A. Perhitungan bunga tahunan, B. Continuous compounding. Jadi ada dua, perhitungan dan continuous compounding. Kita jawab sama-sama ya. Satu-satu dulu. Ada 10 juta, ada 15.600.000, ada 36 bulan. 36 bulan itu kalau kita buat ke tahun berarti 3 tahun ya. Dibagi 12, 3 tahun. Oke. Berarti kita tulis dulu yang diketahui S, P, dan T. S-nya, nilai akhirnya S-nya itu 15.600.000. Oke. Pendapatan dia setelah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Kemudian uangnya itu di sini. Depositnya 10 juta. Ini tadi 36 bulan. Atau saya mau buat ke tahun 3 tahun ya. Nanti mana tahu apa ke 3 tahun. Oke, kalau sudah seperti ini kita gunakan rumus yang biasa. S sama dengan P tambah P kali 1 ditambah I pangkat T ya. Pangkat T. Pangkat T atau pangkat N boleh ya. Ini N, T sama ya. Waktu. Oke. Maka S, masukkan nilai S-nya 15.600.000. Masukkan nilai P-nya 10 juta. Kemudian kalinya 1 tambah I pangkat N atau T boleh. Kemudian ini kan surat 10 juta, ini 15 juta. Berarti ini di bawahnya 15.600.000. Bagikan dengan 10 juta. Jadi karena udah dibagi 10 juta, 10 juta ini udah habis. Sisa sebelah kanan 1 tambah I pangkat N. Bagikan dulu ini, maka akan didapatkan hasilnya 1,56. 1 ditambah I pangkat N. Nah, kira-kira seperti itu ya. N-nya ini langsung aja lah saya ganti ya. N ini saya ganti terus jadi 3. Biar nggak banyak kali ini 36, saya buat aja ke 3. Oke, maka ini sama-sama dibagi akar 3. Biar hilang ini, bagi akar 3. Ya, dibagi akar 3 ini dibagi akar 3. Jadi di sini nanti akar 3 juga ya. Oke. Ini. Atau lebih pastinya nanti ini pangkatkan aja. Jadi nanti ujungnya di sini I sama dengan sama-sama ruas kanan ruas kiri. Ini satunya ini kan positif. Kalau udah pindah kemari kan jadi dikurang ya. Jadi 1,56 dikurang 1. Nah, kira-kira seperti itu. 3. Iya. Udah dapat seperti ini, maka I sama dengan, kurangkan dulu baru kamu akarkan buat akar 3 aja di sini. Maka akan didapatkan nanti nilainya 0,15978. Atau kalau mau dipersenkan, kalikan ini nanti persen, maka nilai I-nya 15,97%. Jadi biasakan aja lah.
Kita sepakati biasakan aja ke persen, karena yang yang kita akan cari akhirnya persennya ya. Jadi 15,97%. Langkahnya seperti ini. Ini untuk mencari yang namanya tadi perhitungan bunga tahunan. Ya, dari soal ini kan perhitungan bunga tahunan. Langkahnya seperti ini. Jadi nanti kalau jumpa soal, langkah demi langkah seperti ini soalnya. Kemudian ada continuous compounding. Continuous compounding, kita rumusnya sama seperti ini, bedanya di sini. Perhatikan ya, S sama dengan P R kali T. Ya, bedanya di sini. Sama-sama S-nya dulu. Oke. S-nya masukkan 15 juta. Ini kita mau jawab yang compounding yang B ya. 15 juta 600. Langsung P-nya 10 juta ya. Oke. Kemudian kita masukkan, nanti aja kita masukkan nilai E-nya. Ini saya buat aja E pangkat R pangkat T. Seperti tadi, bagikan dulu ini. Pindahkan ini kemari, jadi dia pembagi ya. Maka didapatkan 1,56. Seperti ini juga. Seperti yang ini. Makanya dia muncul ini. Nah, ya. Maka tinggal E pangkat R pangkat T. Oke. Kita gunakan ln. Ln 1,56. Ln E R pangkat T. Oke. R pangkat T. Saya ganti R-nya jadi T-nya jadi 3 ya. Saya hapus dulu. 3 R. Karena tadi kan T-nya 3. Nah, saya ganti. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Kamu cari ln 1,56. Nilainya berapa? Logaritma naturalnya. Nanti akan didapatkan 0,444 6858 21. Tinggallah ini 3R. Ini nggak perlu lagi. Tinggal ini. Maka R sama dengan 0,444 685821 dibagikan dengan 3. Ya. Maka R sama dengan hasilnya 0,14. Oke, 0,14 822 8607. Kita kalikan ke 100, nanti kalau dikalikan 100 jadi hasilnya 14,82%. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk menjawab soal, kalau jika jumpa soal seperti yang tadi, langkah demi langkahnya seperti inilah pengerjaannya. Untuk soal contoh nomor 3 ini, langkahnya seperti ini. Oke, selamat belajar, sukses selalu untukmu, ikuti langkah demi langkah, saya yakin kamu pasti bisa. Karena saya yakin kamu orang-orang hebat.